Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aniska Lisa Milananda dari kelas 10-2 ingin mempresentasikan mengenai materi bab 6, yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, untuk melengkapi tugas PAI kelas 10 di semester 2. Pergaulan bebas memiliki arti secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, pergaulan bebas diartikan sebagai pergaulan sendiri diartikan sebagai interaksi antara individu satu dengan individu atau kelompok lainnya, dan bebas diartikan sebagai suatu hal yang terlepas dari kewajiban. Sedangkan secara istilah, pergaulan bebas diartikan sebagai salah satu perilaku menyimpang yang terlepas dari kewajiban dan melanggar norma agama. Salah satu contoh yang termasuk ke dalam perbuatan pergaulan bebas, yang pertama adalah seks bebas, yang kedua adalah mengkonsumsi narkoba, yang ketiga adalah pergaulan malam. Adapun dalil yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, yaitu terdapat pada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Yang artinya adalah janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Adapun hadis yang menjelaskan tentang larangan pergaulan bebas yang berbunyi, An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza zana rajulu kharaja minhul iman kana alaihi kadzullati fa idzan qata'a raja'a ilaihil iman. Yang artinya adalah dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang lelaki berzina, maka keimanan yang ada pada dirinya terlepas seperti perginya awan. Dan ketika dia selesai berzina, maka keimanan tersebut kembali kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun akibat-akibat yang terjadi apabila ketika melakukan perbuatan zina, yang pertama adalah ketika perbuatan zina tersebut sampai terjadi kehamilan, anak yang keluar dari rahim tersebut adalah anak haram. Dan yang kedua adalah anak tersebut tidak bisa mengakui keberadaan orang tuanya. Adapun hukuman yang tercantum pada hadis riwayat Muslim, yaitu pezina laki-laki atau perempuan yang belum menikah akan terkena dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan apabila pezina tersebut sudah menikah, akan terkena dera 100 kali dan dirajam sampai mati. Seorang pezina lelaki atau perempuan yang belum menikah disebut zina ghairu muhsan. Dan apabila pezina laki-laki atau perempuan yang sudah menikah disebut zina muhsan. Adapun hikmah menghindari pergaulan bebas, yang pertama adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah dapat dicintai Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga adalah dapat terhindar dari dampak-dampak buruk pergaulan bebas. Bab selanjutnya yaitu bab 7 mengenai mahabbah, khauf, roja, dan tawakal. Yang pertama adalah mahabbah. Mahabbah sendiri memiliki arti yaitu prinsipil yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, sehingga ia patuh, tunduk dan mencintai hatinya kepada Allah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang mahabbah kepada Allah yang diturunkan pada surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya adalah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun tata cara yang dilakukan untuk mahabbah kepada Allah, yang pertama adalah taubat. Taubat yaitu meminta ampun kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah wara, nahan diri untuk berpegang teguh kepada ajaran Allah. Yang ketiga adalah zuhud, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dapat lalai kepada Allah. Dan yang keempat adalah sabar. Adapun manfaat yang didapatkan ketika kita mahabbah kepada Allah, yang pertama adalah dapat membuat hati menjadi tenang, dan yang kedua adalah mendapatkan ridha Allah, yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah khauf. Khauf adalah ketundukan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang khauf kepada Allah diturunkan pada surat Ali Imran ayat 175 yang berbunyi, Innama dzalikumus syaitanu yukhawwafu awliya'ahu fala takhafuni
fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Yang artinya adalah janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Adapun manfaat yang didapatkan ketika kita khauf kepada Allah, yang pertama adalah memacu seseorang untuk selalu mengingat kepada Allah, dan yang kedua adalah merasa tingkah lakunya diawasi oleh Allah. Yang ketiga adalah roja. Roja adalah mengharapkan ridho Allah dan yakin hal itu dapat diraihnya. Penerapan roja dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah hanya berharap kepada Allah, yang kedua adalah bersedekah dan mengharapkan ridho Allah. Ciri-ciri roja yang pertama adalah optimis, yang kedua adalah dinamis, yang ketiga adalah berpikir kritis. Manfaat yang didapatkan ketika kita roja kepada Allah, yang pertama adalah menjadikan kebahagiaan, yang kedua adalah membuat prasangka baik, yang ketiga adalah tidak membuat berputus asa. Yang keempat adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal sendiri artinya adalah menyandarkan diri kepada Allah saat ada kepentingan dan kesukaran. Adapun dalil yang menjelaskan tentang bertawakal kepada Allah yang diturunkan pada surah At-Talaq ayat 3 yang berbunyi wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, yang artinya adalah serta barang siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang mencukupinya. Ciri-ciri orang yang bertawakal kepada Allah, yang pertama adalah mujahadah atau semangat, yang kedua adalah bersyukur, yang ketiga adalah muhasabah. Adapun manfaat yang didapatkan ketika kita bertawakal kepada Allah, yang pertama adalah meningkatkan iman, yang kedua adalah meningkatkan rasa syukur, dan yang ketiga adalah memberikan ketenangan. Masuk ke bab yang ke-8, yaitu godop. Godop artinya adalah amarah. Hal ini berkaitan dengan kontrol diri yang diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menahan hawa nafsu dari yang berkhayal yang tidak baik. Orang yang kuat adalah orang yang tahan terhadap hawa nafsunya. Sebab-sebab amarah juga dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah depresi, yang kedua adalah ketergantungan alkohol, yang ketiga adalah rasa cemas yang berlebihan. Adapun tata cara agar terhindar dari amarah, yang pertama adalah membaca isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang kedua adalah berwudu, dan yang ketiga adalah mengubah posisi awal. Dan ada pula 3 aspek yang terkait dengan kontrol diri. Yang pertama adalah kontrol kognitif, yang kedua adalah kontrol perilaku, dan yang ketiga adalah kontrol dalam mengambil keputusan. Ada pula ciri-ciri orang yang mempunyai sikap kontrol diri. Yang pertama adalah memiliki sikap yang sabar, yang kedua adalah tidak mudah tersinggung, dan yang ketiga adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ada pula hadis yang berkaitan dengan kontrol diri dan amarah, yaitu la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga.